Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairani dengan NIM 2414010216. Saya dari kelas 3 PAIF. Saya membuat video ini yaitunya bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Metodologi Pendidikan Agama Islam, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Aziza Meria, S.Sos. I.M.Ag. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Tolong kepada Anti dipimpin. Baiklah teman-teman, marilah kita awali pada surah Al-Fatihah dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ananda, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ya, Bu. Adi Gianti, Hadir, Bu. Rosida Hanum, Hadir, Bu. Imalati Husni, Hadir, Bu. Nadia Fauzia. Izin, Bu. Izin. Baik Ananda, sebelumnya Ibu akan bertanya. Dari Ananda, apakah ada yang pernah ketika sedang dalam perjalanan ternyata masuk ke sholat? Ada, Bu. Nah, ada kan? Jadi apa yang akan Ananda lakukan dalam melaksanakan sholat tersebut? Melaksanakan sholat jamaah. Nah, benar apa yang dikatakan Imam? Kalau kita sedang dalam perjalanan, ternyata masuk waktu sholat, kita bisa melaksanakan sholat jamaah atau sholat qasar. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu sholat jamaah dan sholat qasar sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti kita. Nah, sholat jamaah itu yaitu menggabungkan dua sholat pada satu waktu. Contoh, sholat jamaah itu ada dua, sholat jamaah takdim dan juga sholat jamaah takhir. Bagaimana cara menggabungkannya? Misalkan ketika kita sedang dalam perjalanan atau kita sedang sakit, kita bisa melaksanakan sholat asar pada waktu sholat zuhur. Yang mana itu 4 rakaat itu dinamakan jamak takdim. Nah, kalau sebaliknya kita laksanakan sholat zuhur pada waktu sholat asar, itu baru dikatakan jamak takhir. Nah, kalau apa itu sholat kasar? Ada yang tahu nggak? Sholat kasar itu sholat yang diringkaskan. Sebenarnya sholat kasar itu bukan sholat yang diringkas ya. Sholat kasar itu menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa saja sholat yang 4 rakaat itu? Yaitu Zuhur, asar, isya, Bu. Nah, benar apa yang dikatakan Ariganti. Nah, berarti kalau misalkan kita akan melakukan sholat jamak asar, berarti pada waktu zuhur terlaksanakan sholat asar dan sholat zuhur itu 2 rakaat. Bedanya jamak asar tadi 4 rakaat. Kalau sholat kasar ini 2 rakaat. Jadi yang bisa diringkas hanya sholat 4 rakaat. Sholat maghrib tetap 3, sholat zuhur tetap 2. Baiklah, hari ini kita akan membahas sholat jamak dan kasar tadi dengan menggunakan metode studi kasus. Nah, di sini Ibu akan membuat sebuah kasus, contoh kasus. Baik Ananda, ini contoh kasusnya. Aridianti sedang
sedang dalam perjalanan dari Kota Padang ke Kota Solok dengan jarak 120 km. Ia berangkat pagi hari dan ketika waktu zuhur tiba, ia masih dalam perjalanan. Jadi apa yang harus dilakukan Aridianti? Nah, Ibu akan memberikan waktu karena studi kasus ini membutuhkan waktu dalam memecahkan kasus ini. Jadi silahkan kepada Ananda bertiga diskusikan apa jawaban yang tepat dari kasus ini. Baik, Bu. Baiklah, Ananda sudah berdiskusikan apa jawaban yang tepat untuk kasus ini. Sudah, Bu. Nah, Ibu minta dari salah satu Ananda siapa yang mau menjawab apa jawaban atau solusi dari kasus ini. Saya, Bu. Nah, pada Anti dipersilakan. Aridianti bisa melaksanakan sholat jamak takhir di waktu asar dan juga bisa di qasar langsung, Bu. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Aridianti tadi. Aridianti boleh melaksanakan sholat zuhur ini tadi karena dia sedang dalam perjalanan. Dia melaksanakannya pada waktu asar, yaitu jamak takhir. Nah, karena dia sedang dalam perjalanan, maka dia juga diberikan keringanan boleh melaksanakan sholat zuhur dan asar itu tadi hanya 2 rakaat dan 2 rakaat. Dari yang kita pelajari tadi, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, Bu. Nah, berarti sudah jelas Anda mengetahui apa itu jamak qasar, jamak takhir, jamak takdim, dan juga qasar. Sudah, Bu. Baiklah Nanda, karena materinya sudah dijelaskan dan juga waktu kita sudah habis, maka kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.